Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Jadi di siang hari yang cukup panas, jadi tadi habis Jumatan dan cukup tidak enak badan juga ya sebenarnya. Oke. Nah, cuman nggak apa-apa. Meskipun mungkin secara tubuh kurang fit, yang penting ini kita lagi seru-seru banget nih. Karena di hari ini aku mau ngasih makan anakan ikan cana limbata. Dan sebenarnya waktu itu ketika di video yang pertama kali aku bilang kalau aku berhasil breeding cana limbata, sebenarnya aku mau kasih makan juga. Tapi ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena kan aku mau ngasih makan Artemia nih. Nah, cuman kalau Artemia itu harus dikasih ditetasin dulu 24 jam. Makanya nggak bisa langsung. Nah, baru di siang harinya ini aku bisa kasih makan mereka. Dan mungkin kredit juga, makasih banget buat Bang Ginan dan Kang Sigit udah ngasih saran tentang makanan ikan cana limbata yang masih kecil. Apalagi ketika mereka masih bersama induknya. Yaudah, mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita kasih makan ke ikan cana limbatanya ya. Jadi untuk penetasan Artemianya aku pakai dari Fish Owner. Ini memang udah top banget kalau soal Artemia. Nah, ini aku kalau sistem penetasannya ya kayak penetasan Artemia biasa sih. Cuman kalau biasanya mungkin untuk gapi, cupang atau ikan-ikan kecil, kali ini untuk ikan cana limbata yang masih kecil. Nah, pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah bukan memutus sih, mematikan dulu aeratornya. Dan sini kita langsung matiin dulu si aeratornya ya. Kalau kamu lihat di sini kan ada aerator dari bawah. Nah, itu sumbernya dari sini. Nah, ini aku kasih serbet supaya dia nggak gemetaran di kaca karena itu bakal berisik banget. Nah, ini kita copot dulu. Nah, biarin mereka tenang dulu ya kan, supaya apa? Supaya nanti telurnya itu, cangkang telurnya naik ke atas semua ini. Nah, ke atas semua tuh ya, itu kan masih campur aduk. Dan kebetulan aku ada meeting juga, jadi mungkin sambil nunggu meeting sambil nunggu penetasan Artemianya. Jadi kalau udah selesai meeting aku bakal videoin lagi dan kita bakal kasih makan ikan cana limbatanya. Tentu bakal seru banget, yang mana mereka adalah ikan predator tapi masih unyu-unyu. A few moments later. Jadi di sini aku udah siapin botol dan jaring. Nah, kamu tinggal tuangin aja. Nah, kayak gini. Nanti dia bakal nyaring gitu. Nah, nanti kamu ngelihat di sini di jaringnya itu ada kayak merah-merahnya gitu. Nah, ini adalah si Artemianya. Nah, nanti kita bakal tuang di sini sambil air mengalir. Di sini aku udah siapin Artemianya dengan air yang baru. Jadi bukan air garam bekas penetasan tadi, karena pasti airnya bakal jadi asin banget. Nah, di sini kenapa aku pakai botol kecap, supaya nanti ketika kita tuangkan ke mereka itu tinggal dituang-tuang aja gitu. Nah, jadi tinggal nanti dipencet-pencet gitu aja. Jadi lebih mudah. Dan sekarang kita singkirkan dulu barang-barang yang ada di sini. Lalu langsung kita buka kacanya. Nah, kita bakal lihat seperti apa ketika cana limbata yang masih bocil atau yang masih kecil-kecil gitu memakan Artemia. Kalau kita lihat dari atas tuh ada beberapa anakan dan indukannya. Nih, ini sengaja nggak aku gosok dulu karena kalau digosok tentu harus kuras airnya. Sedangkan ini belum bisa dikuras. Tuh. Wih, banyak juga ya. Ada yang di sini, ada yang di sini juga. Mereka cukup berpencar. Tuh. Mereka kayaknya udah siap menerima Artemia yang bakal kita kasih. Oke. Ya, langsung aja kita buka. Nah, kita langsung lihat dari samping aja kali ya. Nah, kita lihat sini dan kita semprotkan. Oh, tuh. Mereka mulai makan-makan tuh. Kelihatan nggak ya? Tuh, mereka mulai memakan nih Artemia yang kita kasih. Tuh, ya itu ada yang gerak-gerak. Dan di sini supaya yang sebelahnya nggak iri, kita semprotin juga. Oh, tuh. Mereka langsung mendatangi Artemia yang kita kasih itu. Langsung makan dengan lahap. Kayak mereka memang suka banget dengan Artemia. Bener banget kata Bang Ginan. Nah, kalau kita lihat di sini ada nggak ya? Oh, kayaknya nggak ada deh. Kayak pada ngumpul di sini semua tuh pada makan tuh. Nyam langsung dikejar semua ya. Tuh, di sini juga makan juga. Tuh ada yang di atas makan lagi. Tuh, wih, disumpah ini keren banget ya. Dan lucu-lucu gitu karena mereka masih kecil ya. Dan lucunya mereka juga ada di dua kamar yang berbeda. Tuh, kita lihat aja. Tuh di situ ya. Mereka lagi makan-makanin. Dan memang Artemia nggak begitu kelihatan karena ya itu Artemia itu bentuknya kecil. Jadi kalau dari sini ya cuman kelihatan bulat-bulat doang. Tapi mereka sebenarnya gerak, makanya dimakanin tuh kan. Tuh makan tuh gerak-gerak tuh mereka mulai mendatangi lagi yang lainnya. Tuh kan makan, dimakanin. Begitu juga yang ini. Nah, tuh ini kayak, tapi ini lebih sedikit ya kamarnya. Yang kamar ini ikannya lebih sedikit. Paling yang ada di sini tuh ada yang banget tuh, masih kecil banget tuh ya. Tuh kelihatan nggak ya? Tuh masih kecil banget kayak kecebong jadinya. Nah, ini nggak tahu apakah aku mungkin bakal tambahin tanaman air mungkin supaya lebih nyaman lagi mungkin ya. Ganggang air gitu itu kayaknya lebih bagus sih. Tuh yang ini masih
makanin. Jadi buat kamu yang belum tahu, Channa limbata itu salah satu jenis gabus yang mana gabus lokal. Jadi memang cocok banget kalau misalkan kita pengen breeding di Indonesia karena memang sesuai dengan habitatnya tuh. Mereka dengan senang melahap artemia yang barusan kita kasih. Ini aja masih sisa sih kalau kamu lihat nih, ini masih sisa banyak ya. Tapi kayaknya kita juga nggak pengen terlalu banyak. Mungkin kita kasih secukupnya. Nah, mungkin kita semprotin yang terakhir kali ya. Kita semprotin juga yang di sini nih. Sini kebetulan ada lubangnya. Nah, kita lubangin sini aja. Kita semprotin. Nah, di sini juga kita semprotin. Ini enak sih, kebetulan ada lubangnya. Jadi kita lihat ada ikannya. Kayaknya nggak ada deh. Atau ada 1-2 kali ya. Nah, kalau di sini paling nggak ada sih, 1 doang, tapi kayaknya nggak kelihatan ya. Ya paling rame di sini sih, karena kebanyakan biasanya ikut sama si indukannya tuh. Indukannya lagi di situ, tuh ya. Tuh. Kalau kita coba lihat dari atas kali ya. Nah ini penampakan kalau dari atasnya nih. Jadi ala-ala kolam lah. Jadi ini view kolam, bisa view dari samping tuh ya. Seolah-olah kita punya kolam, yang satu di sini, yang satu di sana tuh. Oh iya, kalau yang ini ada nggak ya? Kayaknya ada deh, 1-2 ya. Bentar, kalau kita lihat nggak ada. Atau kita coba kasih beberapa aja ya. Coba kita semprotin. Nah, oh ini kayaknya masih mau nih, coba kita semprotin. Tuh loh. Tuh, begitu dikasih artemia mereka langsung gerak-gerak gitu tuh, makan-makanin. Kita kasih lagi deh biar lahap ya. Tuh, ayo makan lagi. Cepat gede ya, cepat kita progres. Mungkin siapa tahu bisa ikut kontes ya. Wah, ini kayaknya kebanyakan deh. Tapi ya udahlah, semoga dimakan lah ya sama si gabusnya. Karena kalau terlalu banyak airnya tentu takutnya bakal terlalu kotor, dan kalau kotor ya tentu berakibat juga dengan ikan Channa yang masih kecil di sini. Tuh, tapi seru sih mereka makanin tuh ya. Kalau kamu lihat sini sebelahnya, woi ayo makan juga woi, tuh ya. Dan sebenarnya mereka itu bisa dengan mudah berpindah karena di sini ada celahnya nih. Kalau kamu lihat ada celah kecil, jadi mereka bisa dengan gampang berpindah. Atau kalau nanti mereka sudah agak besar, itu bisa juga berpindah karena ini kalau kamu lihat ada celahnya ya tuh kan. Celahnya segini, jadi mereka bisa lompat-lompat. Dulu aku pikir itu adalah sebuah kelemahan, tapi sekarang malah menjadi kelebihan ya. Jadi sekatnya itu bisa jadi semacam teritori gitu. Jadi kalau mau lompat ke sini bisa, lompat ke sini bisa, dan ini ada celah juga. Jadi kalau yang kecil mau mampir-mampir bisa juga. Dan kebetulan mereka kalau sekarang pusatnya ada di sini dan di sini. Sebelumnya tuh ada di sini dan di sini ya, dan juga di sini. Jadi pindah-pindah pusatnya tergantung si indukannya itu. Jadi kayak mereka, woi mana nih indukannya nih? Oh di sini ikut. Paling ada satu yang di sini, beberapa gitu ya. Nanti mungkin indukannya besok pindah lagi di sini, anakannya ngikut lagi, serut gitu kan, lewat celah-celah ini gitu kan, seret. Bisa juga. Jadi bener-bener gampang banget. Dan waktu aku tanya senior atau suhu Channa itu katanya bisa jadi ketika misalkan ada ikan Channa yang berkurang, karena jujur aja itu kayaknya ada beberapa ikan yang berkurang. Soal dulu tuh kayak bergerombol banyak banget gitu. Tapi kenapa sekarang berkurang gitu kan? Dan katanya itu wajar. Bisa jadi memang ada yang sempat dimakan gara-gara waktu itu ada pengganggu di pojok sini, ya kan? Tapi bisa juga ada yang masih di mulutnya si jantan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kayaknya ikan-ikan yang kalau kita lihat tadi itu kayaknya udah cukup banyak ya. Ya namanya hidup, kita harus tetap bersyukur aja gitu ya. Apa yang kita dapat, ini udah syukur banget kita bisa breeding gitu. Meskipun mungkin secara jumlah apakah ideal atau enggak gitu ya. Terus mungkin bahasa kerennya survival rate dari anakannya ini ketika masih kecil itu apakah bisa survive berapa persen. Ya aku belum bisa sampai ke sana karena yang penting bisa dulu deh, yang penting bisa breeding dulu. Nanti masalah efektivitas, efisiensi itu mungkin bisa kita tingkatin di kemudian hari, misalkan dengan menambah tanaman air atau mungkin dengan filtrasi yang kecil. Ini jujur filtrasinya mati, jadi waktu itu gara-gara ada insiden pompanya kesandet ini pasir gitu, jadi nggak bisa jalan kan, dan sementara dimatiin malah bisa breeding gitu. Mungkin next time-nya aku coba bakal bener-bener dibedah kira-kira ini gimana sih kalau misalkan pengen breeding di sini. Jadi ada akuarium terus sekat-sekatnya itu masih bisa pindah-pindah gitu. Kalau biasanya kan orang bikin sekat itu bener-bener disekat banget gitu, jadi nggak bisa berpindah satu sekat ke sekat lainnya. Nah kalau ini masih bisa, jadi dengan celah-celah tadi itu masih memungkinkan mereka pindah satu sekat ke sekat lainnya. Nah, jadi itu aja soal kita ngasih makan ke bocil-bocil Channa limbata pakai artemia dari Fish Owner. Nah, memang seru banget kalau misalkan kita bisa breeding jenis ikan yang kita sukai. Salah satunya adalah ikan Channa. Dan itu terjadi di luar ekspektasi. Ya, tentu ini juga nggak mudah ya, karena jujur aja waktu itu sempat ada satu Channa limbata yang mati, tapi waktu itu dicoba lagi dengan pasangan yang berbeda, terus dicoba lagi
hingga berhasil sampai saat ini. Dan berarti kalau kita ambil hikmahnya sih, kalau kita pengen sesuatu itu jangan sesuatu yang instan ya. Selalu ada proses yang harus kita lalui, jatuh bangun gitu kan, gagal coba lagi, itu bagian dari proses. Nah, nanti tentu update-update-nya bakal aku update lagi kalau misalkan contoh ini sudah mulai besar ya kan. Dan mungkin ada satu video yang aku bakal bikin khusus perjalanan atau detail gimana aku breeding Channa ini, mulai dari filtrasinya gimana, dekorasinya pakai apa aja, atau proses lengkapnya itu seperti apa, dan termasuk settingan sekat-sekatnya. Karena ini cukup unik, biasanya kan sekat itu udah sampai atas tuh, jadi Channanya benar-benar nggak bisa pindah-pindah. Tapi kalau ini mereka masih bisa pindah-pindah, yang mana awalnya aku kira itu adalah suatu kelemahan, tapi ternyata bisa menjadi suatu keunikan juga. Jadi dalam kondisi tertentu si indukannya bisa pindah-pindah ketika dia mungkin nggak mood gitu ya. Kayak contoh misalkan ada pasangan dia lagi bertengkar gitu ya. Kalau kata anak Jaksel itu perlu personal space. Personal space, jadi intinya kayak nggak berkomunikasi dulu. Nah, sama dengan ini, dia memutuskan untuk pindah sekat sampai mungkin mereka mau deketan lagi. Jadi bukan kita yang nyopot atau pasang sekat, tapi biarin mereka yang masuk sendiri kayak gitu. Ya ini bener-bener apa ya, bukan di luar akal sih, di luar ekspektasi lah. Nah, kalau menurut kamu gimana? Coba misalkan kalau kamu pengen kasih saran, boleh banget, karena aku butuh saran kamu ya. Ya di sini kita sama-sama belajar aja. Ya aku juga belum bisa dikatakan suhu ya, karena ini bisa dibilang masih coba-coba terus. Meskipun ini bisa dibilang berhasil, tapi kedepannya membesarkannya itu tentu dua hal yang berbeda. Jadi aku butuh masukan dan saran dari kamu. Yaudah, mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.